Yang penting tuh bukan mulai dari mana, tapi sejauh mana lo mau belajar dari kesalahan. Bro, lu sering lihat nggak sih tuh si Timothy Ronald yang sering muncul di TikTok? Ngebahas saham, kripto, sama duit miliaran. Kayaknya dia anak muda, tapi kok ngomongin duit miliaran kayak beli es teh ya? Yaps, lu nggak salah bro. Timothy itu emang gokil banget. Dia salah satu anak muda yang paling cepat cuannya di Indonesia. Tapi lu tahu nggak? Semua itu mulai dari hal-hal yang receh banget waktu dia zamannya SMP. Serius? Dari mana? Awalnya itu dia dari joki game bro. Dulu pas SMA dia jadi joki game buat dapetin uang pertamanya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Bisnis pertamanya itu adalah pomade. Modal cuma 2 juta, dia impor dari DHgate sama Global Search. Terus dia jual lagi di Kaskus sama Tokopedia. Nah yang paling kerennya itu dia kasih edit value di pomade-nya. Beli pomade dapat sisir. Itu tuh smart banget bro. Wah, itu marketingnya udah jalan dari kecil dong. Betul banget tuh. Bahkan dia ternak toko online-nya dia sendiri. Di umur 16 tahun, duitnya udah tembus sampai 200 jutaan. Sampai dia datengin sama Bepom karena belum ngerti regulasi. Tapi ya gitu, belajar dari lapangan. Abis itu dia ngapain lagi? Nah setelah itu dia bikin bisnisnya dia sendiri yaitu sedotan stainless. Targetnya adalah kafe-kafe. Tapi ya awalnya ditolak ya karena yang jaga cuman kebaristanya doang, bukan ownernya. Terus dia nemuin masalah, ujung dari sedotannya itu rata, bukannya lancip. Jadi susah buat nusuk bobanya itu loh. Terus akhirnya dia inovasi. Jadi ujungnya itu sama dia dilancipin supaya gampang pas nusuk bobanya atau nusuk si kopi ice-nya itu. Dari situ dia mulai ngiklan Facebook Ads di tahun 2016 pakai narasi nyelamatin kura-kura dari sedotan plastik. Yang iklan kura-kura itu? Gue pernah lihat tuh. Iya, dari situ aja dia udah dapetin bersih 20-30 juta per bulan. Terus dia baca bukunya Peter Lynch dan mulai beli saham pertamanya yaitu BCA. Dari sinilah portofolio investasinya itu mulai tumbuh. Gila, umur segitu udah main saham. Gak cuma itu aja bro, di umurnya yang ke-18 dia tuh bikin agensi Facebook Ads. Penawarannya itu simple tapi gokil. Bayar cuma 7 juta per bulan, dijamin omset naik 2 kali lipat. Kalau enggak, duitnya tuh balik. Dan pendapatannya 70-80 juta per bulan. Waduh, orang kuliah aja masih nyari loker magang. Makanya dia juga sempet dapat jackpot gitu ya di saham Barito Pacific. Beli di harga 400, naik sampai 1300. Terus masuk ke dunia kripto. Beli Stellar, IOTA, sampai naik. Ujung-ujungnya hancur bro. Jadi nol intinya. Wah, mentalnya gimana tuh? Mentalnya itu kuat banget sih. Dia belajar lagi, tetap jalanin agensi, tapi 2019 akhir, semua klien agensinya itu telat bayar. Portofolio sahamnya drop. Dia tinggal punya 1 miliar, langsung dibeliin saham BRI. BBRI itu yang ngasih cuan sampai 3 miliar lebih. Dari situ dia naik lagi ya? Bener banget, dia mulai aktif di TikTok bawa konten-konten finansial. Banyak yang tertarik, mulai buka kelas harga 97.000. Dari situ lahirlah yang namanya ternak uang. Tapi sempet juga dia tuh kena tipu gitu lah. Untungnya ketemu sama Raymond Chin. Itu yang bantu scale up ternak uang sampai dilirik sama emiten. Gua inget tuh hype-nya di 2021. Yaps, bahkan dia tuh jadi mentor di Jarvis Asset Management. Tahun 2022, karyawannya itu sempet sampai 130 orang. Tapi marketnya tuh crash karena COVID. Itu bisa bangkit lagi? Lah ini plot twistnya. Dia ketemu Chang Faisal, disuruh ke Bali ketemu seseorang. Ternyata dikenalin ke dunia Bitcoin secara dalam. Di akhir 2022, dia all in ke Bitcoin. Lahir deh Akademi Kripto. Gokil, itu duit Bitcoinnya jadi berapa? Jadi 100 miliar pertama partneran sama temannya di Twitter. Mereka bikin fund, Ronald Capital. Portofolionya meledak sampai ratusan miliar. Terus dikenalin ke Andrew dan Ivan Tanjaya dari Holy Wings dan juga Hotman Paris. Sekarang jadi investor Holy Wings juga. Yoi bro, valuasi Holy Wings itu triliunan. Jadi selain edukator, dia juga sekarang jadi venture investor. Umur baru 20-an, tapi udah mainnya di level konglomerat. Bro, ini orang hidupnya kayak film. Hidupnya itu plot twist banget sih. Tapi yang paling keren itu bukan duitnya, tapi growth mindset-nya itu loh. Dia jatuh, bangkit, gagal,
belajar, dia nggak pernah stuck di satu zona nyaman. Gue jadi mikir ulang tentang cara gue cari duit, bro. Dan lu bisa belajar banyak dari dia. Coba follow akun TikTok atau IG-nya @timothyronald. Banyak insight gratis yang lo dapat pastinya, asal mau nyimak. Seperti kata dia di salah satu kontennya, yang penting tuh bukan mulai dari mana, tapi sejauh mana lo mau belajar dari kesalahan.